Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Salsabila dari kelas 1C Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membaca ringkas jurnal yang berjudul Equilibrium Krisis Keuangan Global Penguatan Fundamental Ekonomi Perspektif Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen tentang Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Penulis Sutiabudi dan Putri Yandri. Tahun 2009, halaman 15. Keywords: pembangunan ekonomi, kapabilitas fungsi, kemiskinan, dan akses masyarakat. Resume jurnal. Definisi pembangunan. Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan atau development dapat saling dipertukarkan. Namun, berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum, kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development. Menurut Rustiadi 2006-71. Ada yang berpendapat bahwa kata pengembangan lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas, dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari nol atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas. Menurut Rustiadi 2006-71. Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Menurut Rustiadi 2006-71. Di sisi lain, UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. A process of enlarging people choice. Dalam Rustiadi 2006-71. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, the ultimate end, bukan alat, cara, atau instrumen pembangunan sebagaimana dilihat oleh model formasi modal manusia, human capital formation. Sedangkan upaya pembangunan pandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Konsep kapabilitas berfungsi. Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam arti pilihan functioning dengan fitur-fitur personal yang dimilikinya, perubahan karakter menjadi functioning, dan kontrol yang dimilikinya terhadap komoditi. Menurut Todaro 2003-24, konsep kapabilitas berfungsi mencakup 3 aspek kunci yaitu dalam Sen 2000. A. Kecukupan, yang meliputi kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. B. Harga diri, yang mencakup dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, jati diri sebagai negara dan masyarakat timur, dan lain sebagainya. C. Kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia melingkupi segenap komponen antara lain
kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan pemerataan kesempatan serta pembangunan anti-bias perempuan. Pembangunan ekonomi di Indonesia di jalur yang benar. Dimensi permasalahan pembangunan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan ketiga aspek kunci dari konsep kapabilitas berfungsi Amartya Sen itu, mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah ketiga aspek tersebut akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, menyangkut multisektor, multipelaku, dan multiwaktu. 1. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskin. Dalam hal ini, revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah, tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya, perlu terus didorong dan dikembangkan. 2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi, termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa. Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas 3. 3. Menyempurnakan serta memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan. Pemerintah selain terus meningkatkan kemampuannya menjangkau bantuan sosial bagi mereka yang rentan seperti kaum cacat, lanjut usia, dan anak terlantar, juga meluncurkan program Keluarga Harapan atau PKH sebagai bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial. Karena itu, kegiatan perlu terus didorong, dimonitoring, dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. 4. Pemberdayaan politik masyarakat melalui media sosialisasi yang cerdas, tidak membodohi, tidak memanipulasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena itulah diperlukan kepastian hukum yang mengatur proses pelaksanaan demokrasi atau pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang mempengaruhi hasil pemilu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.